Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk menjalani ibadah puasa yang tinggal beberapa hari, sehingga meskipun di tengah pandemi virus corona kita tidak merapat ke masjid, tapi paling tidak semangat untuk mendekatkan diri kepada Allah di rumah pun bisa kita lakukan. Hal yang ingin saya sampaikan, apa yang bisa kita lakukan? Di antaranya yaitu bagaimana kesempatan kita ini mumpung intens di rumah, mari kita memperdalam pemahaman kita. Bagaimana agar kita itu dalam memahami ajaran Islam itu bisa lebih baik. Bagaimana? Ya tentunya kalau konteks kekinian itu kan bisa aja dengan media sosial. Manfaatkan HP-nya bukan hanya untuk main game, bukan hanya untuk main media sosial, chatting dan lain-lain, tapi cari ya tausiah tentang ajaran agama Islam. Jadi semangat mencari ilmu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada kita, man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Jadi barang siapa menghendaki kehidupan dunia maka harus dengan ilmu, dan barang siapa menghendaki kehidupan akhirat pun harus dengan ilmu, dan barang siapa menghendaki kedua-duanya, ilmu tetap harus menjadi alat untuk mencapai tujuan tersebut. Tentunya Ramadan membawa kita untuk semangat bagaimana kita bisa menggapai ridha Allah sehingga nantinya bisa mendapatkan surganya Allah. Lah inilah bagaimana kita dalam berislam. Kita tidak bisa kemudian berislam itu tanpa ilmu tadi kan. Ingin akhirat, ilmu kuasai. Lah ini kesempatan di tengah-tengah pandemi corona ini yang kita lebih banyak di rumah, ayo perdalam ilmu agama. Tadi misalnya tata cara sholat, tata cara wudhu, sudah bisa belum sesuai dengan tuntunan Rasulullah? Apakah selama ini sholatnya, wudhunya hanya ikut-ikutan saja? Lah ini sehingga pelajari betul bagaimana wudhu yang diajarkan Rasulullah, bagaimana sholat yang diajarkan Rasulullah, dan juga ajaran-ajaran Islam lainnya ya, seperti mungkin muamalah, mungkin masalah-masalah yang lainnya tentang Islam itu mengatur semua aspek kehidupan. Ini kesempatan untuk mendalami ilmu agama. Jadi tidak harus mendatangkan ustadz atau kiai ke rumah kita, tapi lewat videonya, lewat media sosialnya sudah banyak ustadz-ustadz yang sekaliber, bukan hanya ustadz kampung, ustadz yang sudah profesor, ustadz yang betul-betul tingkat tinggi bisa kita akses. Itu bisa kita manfaatkan. Jadi jangan sampai kemudian menyia-nyiakan waktu di rumah hanya tidur dan tidur saja, tapi bagaimana isi ya dengan mencari ilmu. Baca Al-Quran, ini kadang-kadang hanya baca Arabnya saja. Mari lebih dari itu, dalami apa itu maksud kandungannya, minimal baca terjemahannya. Syukur-syukur kalau punya kitab tafsir, baca tafsirnya, sehingga jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu hanya tidur, hanya nonton TV, tapi bisa mendalami ajaran agama Islam. Kemudian juga bekal hidup di dunia pun
kita harus dengan ilmu, kuasai ilmu, ya. Itu yang diajarkan Rasulullah. Sehingga apa ingin jadi cita-citanya, kuasai ilmunya. Ini para anak-anak muda terutama, supaya betul-betul semangat sekolah. Ini ilmu dalam konteks dunia biasanya kan sekolah formal, ya, dari mulai TK, SD, ya, MI mungkin, SD, MI, SMP, MTS, atau mungkin SMK, aliyah, SMA, perkuliahan. Wujudkan cita-cita sampai apa cita-cita yang diinginkan, kuasai ilmunya. Yang pingin jadi dokter, yang pingin jadi tentara, yang pingin jadi pengusaha, kuasai ilmunya. Itu ilmu dunia. Karena memang kalau kita itu pingin berhasil, Nabi berpesan kuasai ilmunya. Jangan sampai kemudian kita itu lalai, ya. Itu. Jadi para anak-anak muda, memang saat ini kita hidup di tengah-tengah kondisi Islam tidak berjaya. Kita lihat di dunia ini, yang menguasai dunia ini saat ini orang-orang kafir. Karena mereka lebih menguasai ilmu. Jadi pesan Nabi itu, ya, kalau dipraktekkan oleh orang kafir, ya tetap mereka akan menguasai dunia. Karena apa? Tadi ilmu kuasai. Orang-orang kafir menguasai ilmu, sehingga apa? Mereka bisa menguasai dunia. Sehingga mari kita sebagai generasi-generasi muslim untuk jangan sampai punya pikiran seperti orang-orang dulu, buat apa sekolah tinggi-tinggi. Tapi memang yang namanya sekolah, belajar, itu dalam konteks mencari ilmu, bekal agar betul-betul bisa menggapai, paling tidak secara pribadi, cita-citanya terkabul, cita-citanya tercapai, kemudian bisa membahagiakan diri, keluarga. Kemudian dalam konteks ke sistem berbangsa dan bernegara, ketika penduduk negeri ini itu banyak yang berilmu, insya Allah negeri kita ini akan menjadi negeri yang diperhitungkan oleh negara-negara lain. Sehingga bukan hanya bangga dengan jumlah penduduknya, karena memang Indonesia secara jumlah penduduk terbesar keempat. Sehingga bukan hanya itu mestinya yang dibanggakan, tapi kualitas. Bagaimana kualitas penduduknya, bagaimana kualitas warganya. Demikian. Semoga semangat mencari ilmu itu harus betul-betul ada pada diri kita. Ingin dunia, kuasai ilmunya, apalagi akhirat, mesti kita akan ketemu akhirat. Yaitu tujuan utama kita surga. Kuasai ilmu agama. Jangan sampai kita ingin kehidupan akhirat masuk surga, tapi kita tidak tahu ilmu agama. Demikian, semoga membawa manfaat dan memberikan sedikit pencerahan. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.